Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangtrianti dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Peta konsep yang saya buat yaitu seperti ini. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa tahun 1948 sampai 1965. Keterangan dan gejolak di dalam negeri dapat dibagi menjadi 3, yaitu ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. Hikmah yang bisa kita dapat dari perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dapat dibagi menjadi 2, yaitu kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa dan keteladanan tokoh-tokoh yang berperan dalam mempertahankan keutuhan bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Dan mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Disintegrasi bangsa muncul karena sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948 sampai 1965. Yang pertama yaitu ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua yaitu keinginan membangun negara sendiri atau NKRI. Ketiga yaitu konflik berkepanjangan yang berhubungan dengan ideologi. Kita yang membahas berhubungan dengan ideologi. Yang berhubungan dengan ideologi, yang pertama yaitu pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh diberhentikannya Amir Syarifuddin dari kursi Perdana Menteri Soekarno-Hatta, yang akhirnya membentuk Front Demokrasi Rakyat yang isinya partai-partai komunis Indonesia. Tujuannya yaitu ingin mendirikan negara sosialis di Indonesia di Madiun dan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Pemimpin dalam pemberontakan ini yaitu Musuh. Yang kedua yaitu ada pemberontakan DITII. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia dibentuk karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno. Tujuan dari pemberontakan ini yaitu mendirikan negara berbasis Islam. Pemimpinnya yaitu Kartosuwiryo. Dan yang ketiga yaitu ada gerakan 30 September 1965. Gerakan 30 SPKI sendiri terjadi pada tanggal 30 September, tepatnya saat malam hari. Pemberontakan ini melakukan penculikan terhadap 6 jenderal TNI Angkatan Darat. 3 jenderal itu adalah MT Haryono, Ahmad Yani, dan DI Panjaitan yang tewas di tempat. Sedangkan jenderal lainnya yaitu Sutoyo Siswomiharjo, Suprapto, dan Siswondo Parman dibawa oleh pemberontakan dengan kondisi hidup. Lalu jasad ke-6 jenderal dimasukkan ke dalam sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Yang berkaitan dengan kepentingan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh hasil KMB, yaitu pembubaran RIS yang dimanfaatkan oleh Westerling dan Sultan Hamid II. Mereka meminta agar pemerintah segera menyerahkan kekuasaan militer secara penuh di wilayah Pasundan kepada para pemimpin Westerling. Yang kedua, ada pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya berasal dari Kenil terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Lalu, dia bersama pasukannya melakukan pemberontakan pada tahun 1950 di Sulawesi. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Dan yang ketiga yaitu ada pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur.
Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan sistem pemerintahan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, yang pertama ada pemberontakan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, tercipta dari sebuah protes masyarakat daerah yang merasakan ketidakadilan pemerintah pusat. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti salah satunya yaitu Dewan Menghuni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Venjes Sumual. Yang kedua yaitu pemberontakan Permesta. Pemberontakan ini dideklarasikan oleh pimpinan sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957, yaitu oleh Letkol Venjes Sumual. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melakukan operasi militer beberapa kali. Dan hikmah dari ancaman disintegrasi bangsa ini sangat banyak, dan kita tidak bakal tahu bagaimana pentingnya kesadaran dalam integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran dalam integrasi bangsa, menurut saya, yaitu akan melahirkan satu kekuatan bangsa yang ampuh dan segala persoalan yang timbul dapat dihadapi bersama-sama. Sebelum menutup materi ini, kita akan membahas tentang peran tokoh-tokoh dalam disintegrasi bangsa. Tokoh-tokoh yang berperan dalam disintegrasi bangsa sangat memiliki keteladanan yang sangat kuat. Keteladanan tokoh-tokoh yang berperan dalam mempertahankan keutuhan bangsa, yaitu lebih mempererat solidaritas dan kesetiaan antar suku dan antar rakyat juga. Pemerintahan untuk berani mempercapai satu sama lain sampai pada saat di mana proklamasi telah disampaikan pada dunia bahwa NKRI merupakan wilayah kedaulatan rakyat Indonesia dan patut dipertahankan selama-lamanya. Dan hanya sedikit itu saja paparan materi perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om.